Jadi kalau kita lihat di situ adil dan keadilan. Bisa Bapak memberikan pendapat? Kita konsentrasi pada adil dan keadilan. Ada kalau ibu jempol ada suaranya, semua kita dengar suara. Bisa membantu menjelaskan Bu? Kita tengok tegaknya sama, kursinya sama, sedangkan yang ini kursinya tidak sama. Ada yang tidak pakai kursi. Jadi adil, keadilan. Sesuai posisi. Jadi adil belum tentu sama rata. Nah, kalau dia berkeadilan sama, walaupun contoh saja misalnya anak kita SMA, SMP dan SD, uang jajannya kalau kita kasihkan untuk SMA 10.000, untuk SD tidak mungkin kita berikan 10.000. Misalnya hanya 2.000, anak SMP mungkin 5.000. Kan tidak sama tuh, tetapi itu adalah keadilannya di situ. Jadi kalau kita berikan 10.000, anak SMA, SD kita kasih 10.000, juga nampaknya itu tidak adil karena kebutuhannya beda. Nah, demikian juga tujuan akhirnya nanti adil dan keadilannya sendiri. Kemudian makmur. Kalau makmur itu sudah jelas ya. Masyarakat ya sejahtera pada umumnya. Ya, berkecukupan. Iya. Itu makmur kalau makmur. Bahagia. Jadi kalau definisi bahagia, kira-kira ada yang bisa bantu? Pada Ibu. Cuma sih rasa bahagia ini tadi. Kita minta dua penanya, dua yang jawab lah. Ada? Cuma rasa bahagia ini tadi. Iya, makmur itu berarti bahagia. Ibu yang bisa jawab itu Pak. Ibu dulu coba. Iya, itu udah dengar suara ibu. Ada Bu? Makmur itu yang maksudnya bahagia. Belum pernah merasa bahagia gitu Pak. Bahagia. Ibu banyak duit belum tentu bahagia. Iya, mungkin bisa kan? Siapa kira-kira? Bisa bantu? Satu bela. Ya, silakan. Itu aja bahagia terus. Sebutkan nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rian Saputra, Desa Apur, Kecamatan Sindang Butiulu. Kalau bahagia itu menurut saya apa yang kita inginkan diberikan. Pasti bahagia. Jadi ada kalau bahagia gitu. Bisa mas. Nah berangkat duit aja, mana bisa. Jadi bahagia. Jadi dapat kita menikmati, mensyukuri segala semua nikmat Allah dengan ikhlas dan lapang dada kita menerima. Walaupun buruk yang bakal kita terima, tapi kita yakin, mungkin semua muslim di sini kita yakin itu adalah ketetapan Allah. Kalau Allah menurut kita tidak baik, tetapi menurut Allah itulah yang terbaik. Nah, itulah kita selalu, kalau kita berpikir seperti itu, kita akan selalu bahagia, tidak pernah meratapi, ngapalah nasib aku ini seperti ini, ya kan, tidak seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, masih ada yang perlu ditanyakan di sini. Mungkin nanti kawan saya akan Mas Sobri akan melanjutkan. Tidak, berkata tidak pada korupsi. Apa Pak? Korupsi ya. Berkata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah mendengarkan Mas Tarmizan menyampaikan pengertian daripada korupsi, tujuan kalau kita bebas dari korupsi, tapi tujuannya bagus ya. Tapi menurut pepatah itu ya ada tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi kalau kita sudah mengenal bahwa korupsi itu jahat, berarti tentunya kita nanti harus menjauhi. Ya, lebih pintar. Siapa Pak? Namanya?
Berarti itulah namanya sudah kita kenal, tentunya kalau dia jahat kita membenci, kalau dia baik tentu kita sayang. Tapi patah kita ini kan kalau kita menjadi pelaku korupsi, tanggung jawabnya harus kita hadapi. Apa itu resiko kita menjadi sebuah pelaku korupsi? Tindak pidana korupsi. Berarti saya menjelaskan akibat kalau kita berbuat ini ya. Tadi kita tahu apa itu korupsi, perbuatan yang kita lakukan tentunya ada 7 delik tindak pidana korupsi yang bisa terjadi di desa dan bisa terjadi juga di daerah. Tapi kalau di desa apa itu? 1, perbuatan merugikan negara. 2, suap. Pasti kalau di desa ya suap menyuap. Kadang-kadang kita mengatakan suap hal biasa, tapi di Undang-Undang Nomor 31 suap menyuap bukan hal biasa. 3, gratifikasi. 4, penyalaan penggunaan wewenang. 5, pemerasan. 6, perbuatan curang. Dan 7, benturan kepentingan yang diberikan negara. Mungkin Bapak bisa kasih contoh itu kalau perbuatan merugikan negara. Ada yang tahu? Baik, kita kasih contoh ya. Kemungkinan kepala desa itu kita biasa dikasih apa itu Pak? Kalau kendaraan dinas ya, boleh dipakai ini motor. Saat dia memakai motor, kalau untuk keperluan Pak Kepala Desa boleh. Berarti kepala desanya makai, kalau rusak kan dipakai uang desa lagi nanti. Kadang-kadang ada anaknya make nih, nabrak, yang rugi siapa tuh? Negara kan. Keuangan desa tadi sudah dikatakan sama Pak Mizan tadi, seluruh keuangan negara baik dari pusat, daerah maupun desa itu uang negara, itu intinya tadi. Jadi kalau dipakai anaknya minimal dia 3 hari atau 5 hari jarak jauh ganti olinya kan terlampau cepat kita. Seharusnya dia mungkin sekian waktu, dipakai anaknya akhirnya menambah biaya oli. Akhirnya itu kan merugikan negara. Seharusnya itu tidak boleh terjadi itu. Kalau memang untuk Bapak ya Bapak. Karena yang ketiga, gratifikasi. Yang dimaksud dengan korupsi jenis gratifikasi ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Apa contoh-contohnya gratifikasi? Ada yang bisa kita? Karangan bunga. Kan hadiah tadi kan ucapan selamat. Tinggal kita mengartikannya gratifikasi tadi. Apakah Bapak mau ada timbal balik untuk Bapak? Kalau jadi niat Bapak, saya ini ngasih, memang saya tulus ini ngasih ngucapin selamat. 3 bulan datang, nggak mau saya ngadu Pak Bupati, Pak saya sudah ngucapin selamat, masa nggak dipedulikan? Nah, kalau kita niatnya sudah ada timbal balik, berarti sudah gratifikasi itu. Lanjut. Kalau diskon di mall-mall Pak, termasuk Pak ya? Mall kan lain, dia usaha bisnis. Semakin banyak orang membeli, 50% dibeli juga tuh. kita tadi Penyelenggara itu Pak. dia kan orang bisnis Bapak. Kalau jual beli itu dalam Islam juga ada itu. Antara penjual dan pembeli sama-sama deal, mau mahal mau tidak halal.
saya kan diskon, kita terima, berarti deal kan, kedua-duanya sudah sepakat halal. Keempat, penyalahgunaan wewenang. Tindakan seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Lanjut ke pemerasan. Nah, ini nggak asing juga lagi. Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu. Pemerasan kalau di desa mungkin ada yang kasih sedekah. Ngasih contoh, misalnya di desa, ada pemerasan gitu. Bisa kita kembalikan lagi kepada kepala desa ya. Bapak sebagai apa itu? Semuanya kaur keuangan, berarti pengelola keuangan desa Pak ya. Mengelola keuangan desa. Sehingga kepala desa, karena Bapak diangkat sama Pak Kades. Pak Kades, contoh Bapak sebenarnya Pak, aturan baru. Bapak saya gaji 12 bulan. Ya diambil Kades. Tapi 5 cm kualitasnya seharusnya kita merencanakan laven tadi bisa 5 tahun, akhirnya 6 bulan jadi tanah lagi. Itu kan perbuatan curang gitu. Lanjut. Benturan kepentingan. Benturan kepentingan ini terkait dengan jabatan atau kedudukan seseorang yang di satu sisi ia dihadapkan pada peluang menguntungkan dirinya sendiri sama pidana korupsi. Ini keseruan Pak. Apa yang ini sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Itu sangat tegas dikatakan bisa pidana, bisa hukuman mati dan denda. Itu hukumannya bagi yang telah melakukan korupsi. Contohnya pada perbuatan merugikan negara ada ayat satunya dikatakan setiap orang secara melawan hukum melakukan 4 tahun hingga 10 tahun dan denda bisa dibacakan. Apabila penyalahan gunaan wewenang 1 hingga 20 tahun. Kalau untuk lebih lengkapnya nanti bisa Bapak baca itu undang-undang ini ada 18 pasal, 12 pasal ya tentang hukuman-hukuman nanti itu. Lanjut. Mari bacanya Pak. Dampak korupsi Pak. Dampak korupsi ekonomi, sosial, masyarakat, kesehatan, hukum, dan pemerintahan. Bagi pelaku korupsi dia akan berdampak sangat luas. Bisa berdampak ekonomi. Jadi kita jangan tekan ya nampaknya. Diam terus. Semangat pagi Pak. Anti korupsi. Selamat pagi. Iya, masih sehat ya. Nah, ada yang bisa memberikan contoh untuk dampak korupsi dengan dampak ekonomi kalau di desa? Ya. Dampak ekonomi akibat sebuah korupsi. Ya, boleh. Tapi untuk ekonomi khusus dia ke ekonomi nanti. Tujuan akhir dari kegiatan itu tidak tercapai. Ekonomi, Pak ya. Misalnya infrastruktur kita buat jalan untuk menekan biaya kos.
ekonomi itu tidak tercapai apabila jalan itu gagal di korupsi. Bisa jadi itu biasanya kalau tidak tercapai, kalau korupsi ini ada biaya implisit dan ada biaya ekspresif katanya. Nanti kita jelasin lagi kalau ada waktu Pak ya. Kita kembali ke dampak ekonomi. Dampak ekonomi itu dalam kita sehari-hari. Bagaimana ekonomi kamu? Biasanya soal